Oke, kita lanjut lagi Kak. Jangan lupa share ya gasken. Dua orang berasal dari jejak hutan bambu, satu tinggi dan tinggi, wajahnya cantik, dan kulitnya sejernih kristal, tetapi sulit untuk membedakan apakah itu jantan atau betina. Orang lain adalah pria gemuk besar. Dua saudara laki-laki Shuro dan kaisar-kaisar hitam juga datang. Kaisar tersenyum dan menyapa. King Di, hitam dan putih, dua kaisar, dan kaisar juga menyapa. Pang, kataku, bisakah kamu mengubah penampilanmu? Hidden Emperor tersenyum dan berkata kepada lelaki gemuk besar itu, sebagai iblis hitam, selalu seperti bakso, itu adalah. Gong Pang sangat gemuk, tetapi wajahnya dingin. Setan hitam, yang paling penting adalah tubuh, dan bentuk tubuh terbaik untuk melawan orang adalah bola daging. Lin saudara, jangan katakan lagi, keputusan yang dibuat oleh Gong Pang tidak ada yang bisa berubah. Wajah yang datang bersama dengan Gong Pang sulit untuk dikatakan, dan sulit bagi pria dan wanita untuk dipisahkan dari Kaisar Toma. Sura sang kaisar, bernama putih seperti salju, seperti untuk gender. Pria. Di rumah hutan bambu kecil, hanya dalam beberapa saat ada begitu banyak orang besar, tidak peduli siapa mereka semua berada di atas, banyak praktisi biasa bahkan melihat sisi mereka sebagai tujuan kultivasi seumur hidup. Kaisar King, Kaisar, Shuro, dan Pangeran Kegelapan duduk secara bergantian. Yang semua orang datang ke sini untuk ini, aku tahu. Kaisar memandangi semua orang di sekitarnya, seluruh dunia iblis peri begitu mengharukan, hanya untuk membentuk garis. Yan Huang tersenyum dan berkata tidak hanya satu baris kata, pada akhirnya, energi mengerikan itu bertabrakan satu sama lain, itu memang indah dan indah. Pada saat yang sama, ada sesuatu di luar keberadaan dunia iblis peri, semua orang harus mendengarnya. Wajah semua orang berubah. Dengar. Tidak bisakah kamu mendengarnya? Suara itu hanya mengabaikan kehendak siapapun dan terdengar langsung di telinga pikiran, dan pikiran mereka termasuk para penguasa kaisar yang tersembunyi. Kesenjangannya, inilah celahnya. Orang yang mengeluarkan teman kecil, cepatlah berkultivasi, kami bisa menunggumu, kekuatan-kekuatan tidak perlu banyak berpikir, itu jauh melampaui level yang kita bayangkan. Tapi siapa teman kecil ini? Saya tidak tahu. Apakah Lin Xiong punya jawaban? Setan hitam memandang kaisar. Kaisar yang tersembunyi menggelengkan kepalanya. Lin saudara tidak tahu, aku sudah bertanya, Kaisar Huang berkata kali ini untuk membantu kaisar. Yan Huang berdiri pada saat yang sama. Kamu, maaf, aku akan mengambil langkah pertama. Kaisar ditinggalkan secara misterius, tetapi kaisar yang tersembunyi, Kaisar Sura, Kaisar King, dan orang-orang lain semuanya tersenyum di wajah mereka, dan bahkan otot-otot di wajah iblis-iblis hitam itu bergetar dua kali. Feng Hao, saudaraku, mari kita pergi dulu, kami memahami kesulitanmu, kata kaisar yang tersembunyi sambil tersenyum. Wajah lelaki tua itu sedikit kemerahan, tetapi 2 atau 3 langkah di kakinya menghilang ke hutan bambu. Kaisar baru saja menghilang, dan sebuah bayangan indah muncul di hutan bambu. Kasa merah muda melayang, dan seorang wanita cantik dan menyentuh muncul di depan kaisar yang tersembunyi. Adik Feng Yu tidak muncul, saudara perempuan Xuanzang tidak akan muncul, kata King Di sambil tersenyum. Orang yang akan datang adalah Kaisar Xuan. Kaisar Xuan hanya mengatakan sedikit senyum dan tidak mengatakan apa-apa. Bintang tersembunyi itu berada di East Star City, sebuah loteng di halaman. Sui Huang sedang duduk di dalamnya saat ini. Emosi Xuan terlalu aneh. Itu tidak baik dalam beberapa hari terakhir, dan itu marah lagi. Hehe. Kaisar menghela nafas lega, dan mulutnya tidak bisa menahan senyum pahit. Kali ini seorang pria botak masuk. Lihat yang mulia. Pria botak itu dengan hormat mengatakan bahwa pria botak ini adalah tuan dari 18 kaisar-kaisar Huang, dan 6 tingkat kaisar peri, bulat biru, Xiandi. Wajah Kaisar Huang mendapatkan kembali cahaya masa lalu. Yuan Lan, biarkan Anda mengirim orang untuk melacak hasil dari sekelompok orang. Kaisar peri biru bulat dengan hormat berkata, yang mulia, 50 tahun yang lalu, Pangeran Naga. Apakah orang itu yang Anda identifikasi identitasnya? Tanya sang kaisar. Biru bulat mengangguk, ya, yang mulia. Saya menemukan dari pelayan di desa Mengzuang, dan mereka dipanggil Qin Yu oleh orang-orang yang mereka panggil. Qin Yu. Wajah kaisar menunjukkan sedikit kejutan. Bisakah Anda lolos dari darah penyihir putih, dan pengejaran dingin? Bagaimana mungkin itu Qin Yu?
Di jantung Kaisar, Qin Yu hanyalah seorang guru topan, hanya orang kecil yang segera terbang. Di jantung Kaisar, yang benar-benar bernilai adalah badai. Qin Yu, aku takut badai ini akan dengan sengaja melaporkan nama samaran. Aku tidak tahu bawahannya, tetapi Yang Mulia mengirim orang untuk mencari topan. Badai itu pasti tahu bahayanya. Dia sekarang bisa menggunakan nama samaran Qin Yu. Kaisar Biru Bulat setuju. Terus berkata. Kaisar Peri Biru Bulat memilah apa yang dia pikirkan dalam benaknya dalam 50 tahun terakhir. Menurut penyelidikan kami telah bersembunyi di rumah naga tanpa nama. Dalam suatu waktu, kami semua berpikir bahwa kami tidak dikenal. Luo Yu dan Qin Yu meninggalkan bintang Kaisar yang tersembunyi. Namun selama 50 tahun, kami menemukan bahwa Jiang Yan dan Bambu Kasihan istri yang tidak disebutkan namanya keluar untuk berbelanja, jadi dalam 50 tahun terakhir Qin Yu dan yang lainnya harus selalu bersembunyi di naga yang tidak dikenal. Di dalam rumah. Keberadaan rumah naga tanpa nama bukanlah rahasia bagi badan intelijen Kaisar. Belum lama ini, orang-orang yang diselidiki menemukan bahwa Qin Yu, Jun Luo Yu, Wu Ming dan orang lain muncul di Istana Mengyi, dan juga mengadakan perjamuan di Aula Zhuang Yuan. Kaisar Biru Bulat dengan penuh hormat. Oh, Yan Huang tersenyum sedikit, ada begitu banyak energi mengerikan yang menghimpun bintang Kaisar yang tersembunyi. Mereka berani mengadakan jamuan makan. Itu juga keberanian. Lingkaran biru. Wajah Kaisar sedikit serius. Kaisar Peri Biru bundar, dia tahu bahwa Kaisar harus memesan. Aku memerintahkanmu untuk terus memonitor Qin Yu, selama dia masih bercampur dengan yang tak bernama, kamu tidak perlu melapor padaku, tapi dia akan segera melapor padaku jika dia meninggalkan yang tak bernama. Ya, Yang Mulia. Peri Bulat Biru dalam ayunan penuh. Dan, tindakan khusus apa yang dimiliki Qin Yu untukmu, aku akan menuliskannya kepadaku. Aku akan menyampaikan pesan itu kepadaku setiap saat. Meskipun Qin Yu membawa air mata meteor, peri itu sangat sensitif, yaitu, penguasa tingkat Xiandi memata-matai dia, dan dia dapat dengan mudah mengetahuinya. Tapi, sarana pemantauan oleh orang-orang Kaisar Huang tidak terbatas, bahkan jika kekuatan Qin Yu tidak pernah ditemukan diawasi olehnya, dan Qin Yu tidak pernah khawatir tentang bahaya. Dan sekarang akan lebih buruk lagi. Dalam dinasti King Xianfu, Qin Yu sedang duduk di kursi dan mengeluarkan menara kecil hijau, Jiang Yuji. Pengumpulan energi horor kosmik di Kaisar tersembunyi telah berlalu, Qin Yu akan lega untuk membuka Jiang Yanji. Ketika kamu dapat sepenuhnya menggunakan Jiang Yuji, itu adalah saat kamu dapat melihat anak-anak. Qin Yu jelas mengingat kata-kata Paman Su, mengingat kalimat ini, Qin Yu tersenyum di wajahnya. Paman Su mengatakan bahwa kekuatan Jin Xian Wuliu mampu membuka lapisan pertama Jiang Yanji. Aku seharusnya bisa melakukannya sekarang. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Di ruang dantian, cincin emas di kedalaman sepertiga dari saluran lubang hitam melintas. Kekuatan lubang hitam langsung dituangkan ke dalam batas Jiangyan dari tubuh Qin Yu. Menara hijau mulai bergetar, dan cahaya keemasan menyinari dari menara hijau kecil itu, secara bertahap. Dengan meningkatnya energi Qin Yu, cahaya keemasan akhirnya benar-benar menutupi menara hijau. Menara hijau berubah menjadi menara emas. Xiao Yu, selamat, kamu telah membuka lantai pertama Jiang Yuji, dan ada 2 ruang lagi menunggumu. Ketika kamu benar-benar membuka dunia Jiangyan, sekarang saatnya untuk melihatmu. Suara Paman Su bergema di benak Qin Yu ketika Qin Yu membuka lantai pertama. Aku membukanya dan akhirnya membuka lantai pertama. Cahaya keemasan di atas Jiang Yanji menghilang dan kembali ke menara hijau. Melihat menara kecil hijau di tangan, wajah Qin Yu memiliki sentuhan sukacita bertahun-tahun. Saya akhirnya membuka lapisan pertama Jiang Yuji, dan saya bisa membuka lantai pertama, yang berarti bahwa saya akan membuka lantai 2 suatu hari nanti. Lantai 3. Mata Qin Yu penuh percaya diri. Lai hari-hari pertemuan kita tidak jauh, Qin Yu merasa hatinya bergetar. Bagaimanapun, saya akhirnya menyelesaikan langkah pertama. Jiang Yanji adalah artefak yang sangat magis. Apa level artefak ini? Artefak antara artefak unggul atau apakah itu artefak terbaik? Qin Yu tidak tahu. Meskipun sekarang dia adalah pemilik Jiang Yanji. Dengan detak jantung, Qin Yu menghilang ke dinasti Qing. Jiang Yiji ada di dunia pertama.
Perasaan aneh, memasuki pandangan sekilas dari Qin Yu, saya merasa bahwa ruang antara seluruh ruang dan dunia luar jelas berbeda. Pada dasarnya, ada beberapa perubahan yang tidak dapat dipahami Qin Yu. Lapisan ruang pertama di Jiangyanji, rasio waktu keluar 10:1, dekade ini telah berlalu, dan dunia luar baru 1 tahun. Seiring waktu berubah, konsentrasi gas Yuanling berubah. Konsentrasi gas Yuanling di sini juga 10 kali lipat dari dunia luar. Yang indah, penasaran Jiangyanji, dapat mengubah kecepatan waktu, mengubah konsentrasi gas Yuanling, terlalu hebat. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Qin Yu sekarang terlalu rendah untuk mengerti, tidak bisa memperbaiki artefak ruang yang mengontrol aliran waktu, yang mewakili apa. Artefak dengan ruang, artefak yang memungkinkan orang untuk masuk. Mata Qin Yu menyala. Cincin ruang sangat kuat, tetapi mereka hanya bisa menyimpan barang-barang, dan tidak mungkin membiarkan orang masuk. Dongfu, kelas Qinglan Xianfu, bisa membiarkan orang masuk, tetapi pertahanannya didasarkan pada larangan. Dan gua-gua ini terbatas dalam ukuran, seperti Xianfu dinasti Qing, totalnya hanya itu. Tapi artefak ruang ini berbeda. Tidak hanya ruang interior tidak terbatas, tetapi kekuatan defensif artefak itu sendiri jauh melebihi larangan pertahanan. Begitu berada di dalam Jiangyanji, ia adalah penguasa dari jajaran kelas Kaisar Huang. Buka lantai pertama Jiangyanji, sebagai pemilik Jiangyanji, Qin Yu pasti tahu bahwa Jiangyanji ini sendiri memiliki pertahanan yang kuat. Pikiran Qin Yu dipindahkan dari dunia Jiang. Meskipun saya hanya membuka lantai pertama itu menyelamatkan saya 10 kali lipat waktu berkultivasi. Bahkan ketika saya dalam bahaya, saya memiliki tempat persembunyian. Qin Yu memandang menara hijau di tangannya dan sangat bersemangat. Qin Yu membenci perasaan takut-takut. Namun, untuk melihat anak-anaknya, ia harus menyelamatkan hidupnya sekarang. Dengan Jiangyanji, Qin Yu juga memiliki kepercayaan diri. Meskipun tidak jelas tentang tingkat artefak Jiang Yuji, tetapi dengan visi Qin Yu, Jiang Yuji yang malang ini harus melampaui artefaknya sendiri, melanggar langit. Paman Wu memberi belenggu leluhur, dan senjata dari bahan khusus mereka akan sebanding dengan artefak. Dan Jiangyanji ini, ketika Paman Su memberiku, sepertinya begitu khusyuk, pikiran berharga Jiang Yuji saya mengerti. Saya benar-benar ingin berlatih selama ratusan tahun di dunia Jiangyan. Nah, pergi dan berurusan dengan Jiangyan dulu, kalau tidak Jiangyan tidak akan selamat. Qin Yu meninggalkan Qingfu Xianfu secara langsung. Di restoran, Qin Yu sendirian minum anggur. Kakak Luo Yu, tidak heran aku bukan saudara yang cukup, tapi keponakan itu terlalu sulit. Qin Yu melihat ke jalan di bawah restoran, Jun Yu tanpa daya mengikuti Jiang Yan di belakang pusat perbelanjaan. Jiang Yan bersikeras bahwa Qin Yu dan Jun Luo Yu harus pergi berbelanja dengannya. Qin Yu menemani sebagian jalan, seperti untuk sekarang. Maka itu adalah giliran monarki, Qin Yu tidak bisa bersalah atas kesetiaan menemani Jun Luo Yu, hanya ketika dia menemani Jiang Yan, mengapa Jun Yu sendirian. Pertama, saya akan memiliki beberapa hari dengan keponakan saya, tetapi saya akan pergi ke daerah Jiangyan untuk belajar keras. Hati Qin Yu punya keputusan. Perbaikan yang melelahkan di Jiang Yuji pasti dapat membuat kecepatan kultivasi Qin Yu memasuki tingkat yang baru. Ini telah diperbaiki selama 1000 tahun di lapisan pertama Jiangyanji. Dunia luar hanya berlalu selama 100 tahun. Minum dengan tenang dan menikmati anggur yang dibuat oleh orang-orang abadi, tiba-tiba. Nona, duduk di sini. Suara renyah terdengar di restoran, Qin Yu mendongak dan melihat seorang pelayan berpakaian kuning sedang memimpin seorang gadis hijau ke jendela restoran. Sisi, kamu juga bisa duduk. Gadis berpakaian hijau itu memucat-pucat di wajahnya. Melihat gadis hijau itu, murid-murid Qin Yu mengontrak. Dia ingat, gadis hijau ini adalah gadis yang disukai bocah konyolnya, Liu Hansu. Pikiran Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengingat adegan. Dalam hidupku, satu-satunya penyesalan adalah dia, Liu Hansu, yang mengalami pendarahan di ketujuh, seperti mimpi buruk. Ketika dia berada di ambang kematian, matanya yang redup dipenuhi dengan kekecewaan. Kemudian Liu Hansu, yang berdarah di ketujuh, jatuh perlahan dan perlahan. Kecoa itu ada di tanah. Seluruh tubuh Qin Yu bergetar dan suasana hati seluruh orang berubah sepenuhnya. Cold Su. Ada kepahitan pahit di wajah Qin Yu.
Dia tidak bisa memikirkannya. Dia akan melihat gadis hijau yang disukai muridnya, Liu Hansu. Langit berangsur-angsur tenggelam, dan orang-orang di restoran semakin tumbuh. Nona, lihat orang itu. Pembantu Huang Yi dengan lembut mendorong wanita itu sendiri, dengan lembut menunjuk ke arah kata Qin Yu. Apa yang salah? Sisi Lin Lin tampak bingung. Bukankah itu orang yang kita temui di Feng Yuexing beberapa dekade yang lalu? Sekilas Lin mengenali Qin Yu. Sisi mengerutkan kening dan berbisik kepada Lin Lin, Nona, Anda tahu orang ini sangat dingin. Ini orang yang dingin, ada apa? Lin Lin penuh keraguan. Sisi melanjutkan, dia baru saja melihatmu, ketika aku melihatmu. Tatapan itu, bagaimana kamu mengatakannya, sangat melankolis, sangat sedih, seperti melihat kekasihmu. Sisi perlahan. Kekasih, wajah Lin Lin kaku, dan kemudian dia menangis dan tersenyum, kamu gila. Aku tidak membicarakannya, balas Sisi. Aku bilang kamu masih belum mengakuinya, kamu. Lin Lin tersenyum. Sisi adalah wajah pahit, dia hanya melihat ekspresi sedih kesedihan Qin Yu. Ah, lihat ekspresinya sekarang. Sisi sibuk. Lin Lin mendongak. Pada saat ini, Qin Yu memiliki gelas anggur di tangan kirinya, tetapi matanya menatap langit yang suram di luar pagar restoran. Wajahnya sangat sedih. Jika Hansu masih hidup. Ada senyum pahit di wajah Qin Yu. Bagaimanapun, itu tidak mungkin. Pada saat ini, Qin Yu penuh dengan otak dan hubungan Liu Hansu satu sama lain. Sejak awal, mereka berkenalan satu sama lain, dan mereka menjadi master dan magang, dan Liu Hansu memberitahunya tentang orang-orang seperti perempuan, dan akhirnya adegan pertumpahan darah dan kematian Liu Hansu. Saat aku mati, aku terlihat kecewa. Qin Yu tidak bisa melupakan. Mata sedih itu, mungkin dia tidak mau menyerah. Mata Qin Yu beralih ke gadis hijau. Lin Lin sedang menonton Qin Yu saat ini. Ketika Qin Yu melihat ke atas, Lin Lin sedikit salah tetapi dengan cepat merespon. Dia tersenyum dan mengangguk. Qin Yu segera tersenyum dan mengangguk. Lalu Qin Yu perlahan makan dan minum. Setelah beberapa saat, Nak, bisakah aku menjadi Taoisku? Suara rendah terdengar di seluruh restoran. Orang-orang di restoran itu merasa mati rasa ketika mereka mendengar suara itu, dan seluruh restoran itu sedikit berdarah. Qin Yu berbalik untuk melihat. Seorang anak lelaki berwajah pucat berdiri di restoran, bocah laki-laki itu berlumuran darah merah panjang, dan darah merah panjang itu diikat dengan pita emas, dan sebuah pisau tergantung di pinggangnya. Pada saat ini, bocah berambut merah sedang menatap Lin Lin. Ayo santai, Sisi menjerit dan menjerit, tetapi matanya marah. Remaja berambut merah mengabaikan kemarahan Sisi, dan matanya hanya menatap Lin Lin. Gadis, aku, Guonu, Gorevian Warrior, aku memintamu menjadi Taoisku, aku bisa menjamin bahwa hidup ini hanya salah satu dari kalian. Sang Taois, jangan pernah menyerah. Lin Lin mengerutkan kening. Kamu sakit, pedang menggeram. Teriakan Sisi ini mewakili ide dari hampir semua orang di restoran. Bocah berambut merah ini secara tak terduga ingin Lin Lin menjadi Taoisnya. Ini memang metamorfosis yang aneh. Kamu, bocah berambut merah itu menatap Sisi, diam. Pada saat pembicaraan itu, tangan kiri, yang telah diletakkan di atas pisau pinggang, melambai seperti sambaran petir, dan Sisi ditabrak oleh kekuatan tanpa perlawanan. Aku akan bertanya lagi, kamu seharusnya bukan Taoisku. Bocah berambut merah itu menatap Lin Lin dengan acuh tak acuh. Lin Lin tidak bisa tersenyum. Dia sekarang hanya peri 3 tingkat, bahkan lebih dari pikiran kuatnya tidak memiliki perlawanan, bagaimana dia bisa? Guonu, kan Lin Lin masih memiliki senyum di wajahnya. Baiklah, Guonu mengangguk, prajurit sihir darah, Guonu. Yah, Guonu. Lin Lin menarik napas dalam-dalam. Perlu menjadi sukarelawan dalam 2 cara. Aku tidak menginginkannya sekarang, kamu tidak bisa memaksaku, kamu tahu. Guonu dengan tegas menggelengkan kepalanya dan menatap Lin Lin. Dia berkata, keahlian saya lebih kuat dari Anda, kekuatan lebih kuat dari Anda tidak bisa menolak. Wajah Lin Lin kaku. Yang lemah melekat pada yang kuat, ini adalah hukum besi iblis kita. Guonu berbicara dengan suara. Bocah laki-laki di dunia iblis, ini adalah tempat di mana bintang kaisar yang tersembunyi, kamu tidak ingin menjadi terlalu sombong. Seseorang di sebelahnya tidak bisa melihatnya, dan seorang pria parubaya berdiri dan berteriak. Bocah berambut merah itu melirik lelaki itu, peri emas 5 tingkat, kamu bukan lawanku.
Jika kamu berbicara omong kosong, akhirmu adalah kematian. Pria parubaya itu menatap oleh remaja berambut merah dan merasa seolah-olah dia telah dikunci oleh dewa kematian. Dia tidak ragu bahwa selama dia mengatakan kata lain, pedang anak laki-laki berambut merah itu akan terhunus. Hanya dalam satu kalimat, tidak ada seorang pun di restoran yang berbicara. Qin Yu sedang menonton. Dia bisa melihat bahwa bocah berambut merah ini adalah penguasa Gorevian, yang telah keluar dari kehidupan dan kematian, tetapi bahkan jika itu adalah tuan yang kuat, Qin Yu tidak diizinkan untuk menggertak gadis hijau ini. Karena, gadis hijau adalah wanita yang dicintainya. Hanya Qin Yu yang bisa menilai bahwa bocah berambut merah ini tidak mengancam gadis hijau itu. Jika tidak ada bahaya, Qin Yu tidak akan menembak. Kecuali gadis hijau itu dalam bahaya. Dari cara pelayan itu dibawa ke samping, anak laki-laki berambut merah itu sangat diukur. Qin Yu melirik pemikiran yang telah berdiri dan berjalan ke Lin Lin. Sisi hanyalah luka daging. Nona, orang ini terlalu banyak. Mari kita kembali dan memanggil saudara itu untuk mengajarinya. Sisi ada di telinga Lin Lin. Kesempatan terakhir, apakah kamu bersedia menjadi Taoisku? Bocah berambut merah itu kedinginan. Watak Lin Lin juga terganggu pada saat ini. Guonu, kamu adalah setan, tapi aku peri. Kamu bisa memaksa orang lain untuk menjadi Taoismu, tapi aku peri, aku tidak akan menerima yang ini. Lin Lin merujuk ke tangga restoran. Kamu memberi saya keluar, saya tidak ingin melihat Anda seperti ini. Ada senyum di wajah remaja berambut merah itu. Dia berkata pada dirinya sendiri, ini hal yang aneh, hal yang aneh. Orang di dunia peri ini persis sama dengan yang dikatakan guru. Ini tidak begitu sederhana, sangat memalukan. Tuan Si mengatakan bahwa sopan untuk berada di bintang kaisar yang tersembunyi. Tampaknya sopan santun tidak berguna, atau paling berguna untuk menggunakan cara ajaib. Bocah berambut merah itu menghabiskan mulutnya, dan tangan kanan langsung meraih Lin Lin. Wajah Lin Lin berubah. Di mata Qin Yu, yang sedang menonton dengan tenang di samping, hawa dingin melintas. Hei, suara pukulan tinju yang tajam. Remaja berambut merah itu mundur 2 langkah, tetapi menatap tiba-tiba pria berjubah hitam itu. Dewa yang suram dan tahan lama akhirnya menjerit dengan gemuruh, dan angin membuat mural restoran bergoyang, dan jubah hitam Qin Yu juga tergulung. Dalam kilatan petir, bocah berambut merah melihat wajah yang dingin. Qin Yu tersenyum dingin pada Guonu. Gadis, kamu menyangkal seseorang bernama Liu Hansu. Qin Yu tiba-tiba terdengar. Hansu, apakah kamu tahu Hansu? Wajah Lin Lin menunjukkan kejutan. Tuan, apakah kamu tahu Hansu? Bisakah kamu memberitahuku di mana Hansu? Di mana kamu? Tolong. Wajah Lin Lin penuh dengan kecemasan. Apa hubunganmu dengan Hansu? Tanya Qin Yu lembut. Aku, tidak, itu tidak masalah. Lin Lin sedikit malu. Ada senyum pahit di wajah Qin Yu. Dia bisa melihat bahwa Lin Lin dan muridnya Hansu memiliki perasaan memalukan satu sama lain, tetapi keduanya belum berkembang ke tahap paparan bersama. Anak-anak bodoh. Qin Yu merasa seluruh hati hancur, sakit, benar-benar sakit. Perasaan belum dimulai, tetapi Hansu tidak pernah bisa memulai. Bahkan hati gadis itu menyukainya. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya di mana Husu? Lin Lin menahan hatinya dan bertanya, sibuk. Pada saat ini, dia tidak memperhatikan anak laki-laki berambut merah. Hatinya hanya di bulan, yang sederhana, anak yang pemalu. Hansu, dia sudah mati. Kata Qin Yu tanpa ampun. Lin Lin tampaknya disambar petir, dan seluruh orang tinggal. Rambut hitam, kamu lepaskan, aku tidak ingin bertarung denganmu tanpa alasan. Bocah berambut merah mengeluarkan suara pada saat ini, dan bocah berambut merah itu bisa merasakan tekanan pada dirinya. Tuan, apakah Anda selingkuh? Kata Lin Lin dengan senyum di wajahnya dan menatap Qin Yu dengan tatapan ingin. Hansu begitu baik, ia bahkan tidak memiliki kekuatan, siapa yang akan membunuhnya? Bahkan orang-orang dengan keterampilan rendah tidak menggertak. Dia baik hati, siapa yang mau membunuhnya? Tuan, Anda harus berbohong kepada saya. Lin Lin saat ini masih kesulitan menerima hasil yang diberikan oleh Qin Yu. Aku tidak membohongimu, aku adalah penguasa Hansu, dan Hansu mati untukku. Qin Yu berkata dengan dingin, tetapi jika dia mendengarkan dengan seksama, dia masih bisa mendengar getaran kecil dalam suara Qin Yu. Wajah Lin Lin pucat. Tapi setelah beberapa saat itu hanya senyum pahit.
Qin Yu berbalik untuk melihat bocah berambut merah. Gadis ini adalah gadis yang disukai muridku. Aku tidak boleh membiarkan siapapun menghinanya. Hansu, dia menyukaiku. Lin Lin mendengar Qin Yu berkata, tetapi wajahnya memiliki sedikit kemerahan. Remaja berambut merah perlahan-lahan menarik keluar pedang dari sarungnya. Itu adalah pedang yang tajam, tetapi ketika ditarik keluar, atmosfer berdarah yang kuat memenuhi pedang, dan tidak mungkin untuk membayangkan berapa banyak orang yang akan terbunuh. Akan membuat pedang seperti mati lemas berdarah. Aku tidak peduli dengan yang lain, aku memandangnya. Bocah berambut merah itu menatap Lin Lin. Jadi, dia adalah Guonu. Orang yang menghalangi aku, dan mati. Qin Yu menatap Lin Lin, matanya dingin. Telepon. Rambut panjang Qin Yu melayang terbuka. Saat ini, Qin Yu dan remaja berambut merah hampir bersamaan menembak. Kecepatan Qin Yu sangat cepat, terutama setelah mencapai lubang hitam, bentuk tubuh tidak bocor, dan kekuatan lubang hitam lebih halus daripada kekuatan bintang gelap. Bocah berambut merah, Guonu, iblis 8 tingkat. Qin Yu, lubang hitam pada periode awal. Kekuatan serangan energi dalam tubuh hampir 6 kelas. Saya hanya mendengar suara terus-menerus. Kedua tuan saling mencekik, tetapi mereka tidak melampiaskan amarah mereka. Secara umum, tuan dari seri ini berusaha melawan kehancuran bangunan di sekitarnya, tetapi Qin Yu dan Guonu berkelahi, dan meja dan kursi di restoran tidak rusak. Keduanya terpisah. Kecepatan cepat. Guonu menatap Qin Yu. Kamu bereaksi sangat cepat. Qin Yu memegang pedang pendek di tangannya. Ini adalah pedang peri level peri terbaik. Tidak layak menggunakan Excalibur untuk berurusan dengan orang-orang di depanmu. Qin Yu melirik Guonu dan berkata dengan cara yang ringan, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Anda bukan lawan saya. Jika Anda begitu tidak masuk akal, maka saya akan membunuh Anda tanpa ampun. Qin Yu tahu bahwa banyak dari metodenya tidak berguna. Itu hanya masalah kecepatan dan pedang. Bicara besar, Guonu mencibir. Segera, mata Guonu tiba-tiba memerah. Peng temperamen yang ganas mengamuk dari tubuh Guonu. Suara seluruh restoran berubah menjadi berkeping-keping, dan para tamu di restoran sudah pergi. Adapun Lin Lin dan Sisi, mereka pergi ke jalan dan melihat jauh. Lantai restoran Guonuo menjadi berkeping-keping, dan posisi Guonu masih di posisi semula. Qin Yu adalah sama. Aku tidak tahu apa itu. Qin Yu tersenyum dingin. Cincin Suan-Suan. Medan gravitasi. Guonu, yang bersiap untuk menyerang, tiba-tiba merasakan kengerian pada gravitasi yang ekstrim, seperti gunung tinggi yang tidak bisa dijangkau, dan seluruh tubuh jatuh menimpanya. Peng! Kaki kanan Qin Yu menabrak kurva, dan seperti baja, dia dengan kejam berjongkok di kepala Guo. Peng! Seluruh kepala Guonu terdistorsi dengan aneh, dan seluruh orang hancur. Keluarlah! Gulung! Qin Yu berada di udara di East Star City, dan berteriak pada Guonu di kejauhan. Dia tahu bahwa kaki sederhana ini adalah pembunuhan Guonuo, dia telah berbelas kasih tapi. Minum dengan raungan, Guonu terbang lagi dari kejauhan, seperti orang gila. Medan gravitasi Guonu Yi menyeka mulutnya, matanya berdarah, wajahnya kejam. Tidak mandiri. Qin Yu benar-benar masuk akal untuk membunuh. Dia awalnya berpikir bahwa Guonu ini harus terlalu sederhana, dan dia mengalami jenis pembunuhan. Oleh karena itu, belas kasihan para pria tetapi melihat ekspresi di wajah Guonu, Qin Yu tahu. Guonu ini benar-benar terpesona, dan menyenangkan untuk membunuh. Mata Guonu merah, dan rambut panjang seperti darah melayang. Memegang pedang, Guonu menarik cahaya dan pergi ke Qin Yu. Qin Yu tidak peduli lagi saat ini. Cincin Suan-Suan. Medan gaya ganda. Setelah kombinasi cincin kalajengking hitam dan cincin Bai Xuanjun, cincin suci ini dapat digunakan untuk menampilkan medan gaya ganda. Saat ini antusiasme Qin Yu hanya merupakan medan gravitasi tunggal. Secara dramatis turun ke bidang kekuatan ganda, sehingga seluruh otot dan tulang Guonuo adalah ledakan. Bagaimana mungkin bagaimana medan gravitasinya begitu kuat dengan suara Guo yang luar biasa, sebuah suara ringan datang. Kematian. Guonu hanya merasakan getaran dari jiwa, dan kemudian kesadaran seluruh orang menjadi kabur. Pada saat terakhir hidupnya, ia hanya melihat mata yang dingin. Oke kakak, terima kasih.